Pasca kepergian sang kakak Vanessa Angel, sosok Mayang semakin dikenal luas oleh publik. Berusaha meneruskan semangat almarhumah, Mayang pun kini tengah berambisi meniti karirnya di dunia entertain tanah air. Namun sayang, ia justru mendapat banyak respon negatif dari netizen. Berbagai bulian yang diarahkan kepadanya bahkan membuat Mayang merasa insecure. Tidak mau hanya berpangku tangan, Mayang pun berusaha untuk mengubah dirinya. Pasca menjalani terapi mental, ia pun kini diketahui melakukan perawatan kecantikan yang merogoh kocek hingga 50 juta rupiah. Lantas benarkah jika hal tersebut dilakukan Mayang sebagai bentuk tamparan keras kepada netizen yang sering membanding-bandingkan, bahkan mencemoohkan dirinya, terutama soal penampilan? Seperti apa cara Mayang melawan seluruh getir yang terjadi dalam kehidupannya terkait nyinyiran para netizen? Benarkah ia berusaha untuk bersikap acuh tak acuh dengan semua hal tersebut? Dan bagaimana pula pengakuan belak-belakan dari Mayang atas jalinan cintanya dengan Rivaldi, YouTuber yang lebih senior dari dirinya? Seperti apa tanggapan Mayang atas hujatan netizen yang mempertanyakan keseriusan hubungan mereka? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hati mana yang tidak sakit jika bertubi-tubi mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan? Itu pula yang dirasakan oleh Mayang saat dibully habis-habisan oleh warganet, terutama pasca almarhumah Vanessa Angel meninggal dunia. Insecure alias tidak percaya diri pun akhirnya dirasakan oleh Mayang yang membuatnya bahkan harus menjalani terapi mental. Kini, Mayang pun kembali memulai langkah barunya, yakni melakukan transformasi wajah dengan perawatan kecantikan. Tak tanggung-tanggung, demi mendapatkan penampilan terbaik, Mayang pun rela merogoh kocek sebesar 80 juta rupiah hingga menjadi perawatan wajah pertama dan termahal yang dilakukan olehnya. Curahan atas ketidakpercayaan dirinya pun ia sampaikan kepada dokter saat mengunjungi klinik kecantikan bersama dengan Chika. Lantas benarkah semua ini dilakukan sebagai bentuk tamparan keras kepada netizen yang sering membanding-bandingkan dan juga mencemooh dirinya, terutama soal penampilan? Perawatan, jadi aku punya keluhan nih, aku suka insecure karena aku beruntusan, terus bekas-bekas jerawat. Make up juga ya? Iya, karena tiap harinya kan kita make up, jadi kita mau mempercantik diri kita. Hai, halo, silakan masuk. Jadi aku suka insecure, buka nggak ya? Aku suka insecure karena aku kan jerawatan nih, terus beruntusan juga. Nah, jadi gini dong, suka dibully juga. Mungkin struktur wajahnya kita akan bikin lebih shape sesuai ya, kayak para wanita kan pengen shape, kamu boleh agak majuan, sorry. Nah ini kan pipinya agak cabi ya, kita akan bikin lebih tirusan, coba gigit. Oke, jadi kita nanti pada intinya adalah kita akan bikin ya semuanya jadi lebih bagus. Tenang aja, di sini kita bisa buat kamu jadi lebih cantik. Aku suka insecure karena bekas-bekas jerawat, terus kadang juga hidung pesek gitu, suka nggak pede gitu. Jadi aku datang ke sini buat
makeover. Aku insecure sebenarnya udah lama banget ya, bukan baru-baru ini doang. Sebenarnya udah dari kelas berapa ya? Kelas 10 gitu. Aku udah ngerasa insecure. Terus kalau misalkan diajak foto sama temen atau sama orang, pasti aku selalu pakai masker. Karena aku selalu insecure, kayak nggak pede. Nanti aku mikirnya tuh, aduh nanti gue hasil fotonya gimana ya, bagus apa enggak ya. Suka dibanding-bandingin gitu. Cuman ya udahlah, itu kan hak mereka ya. Tapi kan kadang suka kepikiran juga gitu, kayak kalau setiap ngaca tuh ini kapan sih hilangnya gitu, kapan hilang bekas-bekas jerawatnya. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa, semoga dari sini membaik ya dok. Ya, bukan hanya saat harus tampil di depan banyak orang ataupun saat berada di televisi, Mayang bahkan kehilangan mental saat menatap wajahnya sendiri di cermin. Saking insecure-nya, Mayang bahkan sampai harus mengenakan masker setiap kali diajak berfoto. Karena itulah, kali ini ia bertekad menjalani tahap demi tahap perawatan kecantikan yang bernilai fantastis. Dengan harapan penampilannya dapat berubah dan meningkatkan kepercayaan dirinya saat berada di hadapan orang lain. Lantas seperti apa proses perawatan wajah seharga 50 juta rupiah yang dijalani oleh Mayang? Benarkah meskipun dilanda rasa takut, Mayang tetap bertekad menjalaninya demi menghilangkan rasa insecure meskipun nantinya tetap banyak netizen yang menghujat dirinya? Iya, nanti di ini kok enggak merah. Di Ini yang dingin-dingin ini apa kak? ini coolingnya Kak. Jadi enggak terlalu ini nanti. Enggak terlalu panas. Ini kayak masker gitu ya? Enggak, ini Bukan. anestesik untuk kebal. Oh kebal. Anti kebal gitu. Baik. Oke pemirsa, jadi aku udah baru selesai di laser nih. Gimana nih dok tadi? Nah, tadi kan Mayang nih habis ngerjain laser aton. Ini jadi teknologi yang bisa bikin tirus instan. Transformasi. Transformasi Mayang. Ini apa dok? Ini buat bekas jerawatnya, biar lebih cerah. Ini namanya apa dok? Ini salmon DNA. Tadi ya sekitar 5-6 treatment lah. Tadi untuk Mayang, tadi kan yang dari awal kan emang keluhannya tadi ada bekas jerawat. Ya, dibilangnya bopeng lah tadi. Sama jadi hari ini kita tadi buat mencerahkan si kulitnya, menghilangkan noda-noda bekas jerawatnya. Sama juga tadi kita ada nirusin pipinya ya dengan laser aton, mencerahkan juga tadi bekas jerawat dengan salmon DNA dan snow glow facial. Tadi juga kita ada sedikit mancungin hidung. Jadi biar secara struktur wajah juga kita jadi lebih wow lah, jadi lebih cantik lah. Jadi udah jadi lebih V-shape, lebih mancung dan pasti juga lebih cerah dan glowing. Tadi buat Mayang pribadi tadi 50-an. Sekitar 50-an. Tadi buat Cika ya sekitar 30-an tadi. Total berarti ya berdua tadi sekitar 80-an. Demi biar nggak insecure lagi ya kak. Jadi udah datang ke sini. Seperti apa cara Mayang melawan seluruh getir yang terjadi dalam kehidupannya terkait nyinyiran netizen? Benarkah ia berusaha untuk bersikap acuh tak acuh dengan semua hal tersebut? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai, saya Citra Kirana. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai dengan Sabtu. Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe. Debut keartisan Mayang yang masih seumur jagung memang kerap mendapat banyak sorotan netizen.
Tidak dipungkiri, hujatan serta menjadi bulan-bulanan sempat membuatnya merasakan kesedihan di hati. Namun seiring berjalannya waktu, Mayang mengaku bahwa ia kini berusaha untuk lebih cuek dalam menghadapi semua itu. Bahkan sudah menjadi makanan sehari-hari bagi dirinya. Menurut Mayang, langkahnya untuk melakukan perawatan kecantikan senilai puluhan juta rupiah itu pasti akan menuai reaksi negatif di jagat maya. Namun, semua itu tampaknya sudah siap Mayang hadapi dengan ketegaran hati. Pasalnya, menurut Mayang, menjalani perawatan kecantikan bukanlah semata-mata demi membungkam mulut netizen. Semua itu tentu saja dilakukan untuk menjadi cantik dan demi diri sendiri, bukan bagi orang lain. Lantas benarkah saking nyinyirnya, tidak sedikit orang yang menyebut bahwa Mayang tidak pantas untuk menjadi seorang artis? Pas udah jadi tuh kayak, ini beneran Mayang, kok berasa jadi kayak Mayang Jenner gitu. Jauh lebih pede sih. Ya, aku udah ngerasa lihat perbedaannya, cuman kalau di mata netizen kayak dia nggak merasa ada perbedaan, jadi biarin aja lah ya. Ini juga cantik juga buat diri sendiri. Netizen juga bilang, apa sih lo tuh jangan ngarep jadi artis deh, lo nggak cocok muka lo. Awal-awal masalah itu jadi banyak yang masuk DM ke kita, ke aku, ke Kak Mayang, kayak lo ngapain sih, udah deh lo bunuh diri aja, ngapain sih hidup gitu. Kepikiran buat bunuh diri nggak pernah. Sempet takut buat ketemu orang baru. Bahkan sama temen-temen sekolah aja tuh kadang suka takut gitu, walaupun mereka support tapi kadang suka takut gitu. Itu awal-awal banget, tapi sekarang udah enggak. Kerasnya sorotan publik terhadap dirinya tentu sempat membuat Mayang syok karena tidak menyangka semua itu terjadi kepada dirinya. Padahal bagi Mayang, dirinya hanya berusaha untuk menjadi apa adanya dan eksis di dunia entertainment dengan tentunya karya-karya miliknya. Sempat terpuruk, namun kini Mayang mengaku dirinya semakin kuat untuk menghadapi badai hujatan dari netizen yang tidak pernah henti menerpa hidupnya. Ia pun justru semakin menunjukkan kualitas dirinya karena jika menyerah justru membuat para hatersnya merasa senang. Selain itu, bagi Mayang tentu saja mendengarkan semua ucapan netizen tidak akan pernah ada habisnya. Lantas demi berusaha lebih tegar, benarkah Mayang belajar banyak dari sosok almarhumah sang kakak Vanessa Angel yang semasa hidupnya pernah menerima hujatan yang bahkan lebih parah darinya? Benarkah pula jika Mayang merasa tidak takut meski ruang geraknya selalu diperhatikan dan tetap berusaha menjadi diri sendiri dengan hati yang lapang? Awal-awal kepikiran doang sih, kayak kok ada ya orang ngetik sejahat itu. Tapi sekarang udah terbiasa, udah jadi makanan sehari-hari. Kalau almarhumah Kak Echa lebih parah mungkin dari aku. Jadi kayak ya udah jadi buat contoh aja Kak Echa. Jadi biar lebih tegar lagi. Justru semakin mereka ngehujat kayak semakin aku pengen nunjukin diri aku gitu. Kayak justru kalau akunya putus asa, merekanya seneng gitu kan. Itu mau mereka. Tapi akunya yang enggak, lo harus bisa gitu. Bagaimana pula pengakuan blak-blakan dari Mayang atas jalinan cintanya dengan Rivaldi, YouTuber yang lebih senior dari dirinya? Seperti apa tanggapan Mayang atas hujatan netizen yang mempertanyakan keseriusan hubungan mereka? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Chico Jericho. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Selain kiprahnya di dunia entertain, kehidupan asmara Mayang juga tidak luput dari sorotan netizen.
Jika sebelumnya masih enggan dan malu-malu menyebut siapa laki-laki yang tengah dekat dengan dirinya, Mayang pun akhirnya membukanya secara terang-terangan. Kepada tim Intens Investigasi, ia pun mengaku bahwa saat ini menjalin kedekatan dengan YouTuber Muhammad Rivaldi. Ya, Mayang tampak berseri saat menceritakan sosok pria yang kini menebar bunga-bunga cinta dalam hatinya. Lantas sudah sejauh apa sebenarnya kedekatan antara Mayang dengan Rivaldi? Benarkah ia pun akhirnya banyak belajar tentang dunia YouTube dari sosok Rivaldi, konten kreator yang tengah dekat dengan dirinya tersebut? Namanya Muhammad. Kan Muhammad doang. Kemarin sempat disebutin kan sama Tante Puput, namanya Muhammad Rivaldi bukan sih? Iya benar. Biarin aja media yang yang up gitu. Cuman ya udah kita dekat biasa aja. Semangat sih sama aja kayak sehari-hari sebelumnya. Cuman ya lebih berbunga-bunga aja sekarang. Belum lama sih, belum lama banget. Ada sebulanan. Ya? Oh, iya ada sebulanan. Berarti ini dekat apa jadian nih? Dekat. Kok sempet jalan bareng. Curhat sih enggak. Palingnya dia selalu semangatin aja. Kita kalau ngomongin itu nggak pernah ke orang lain. Kita selalu ngomongin kalau tentang itu ke manajer. Vlog sih. Vlog biasa. Ya sharing aja sih, sharing kegiatan. Jadi bilang ya udah selagi anaknya baik, sopan, sholat ya udah Dedi aja. Aku karena kalau Dedi yang mau bilang yes ya udah. Meski baru terhitung 1 bulan menjalin kedekatan, namun membuat Mayang sudah merasa sangat nyaman. Diakui Mayang bahwa Rivaldi merupakan sosok yang baik, ramah, bahkan memiliki passion yang sama dengan dirinya. Namun, lagi-lagi di tengah kebahagiaan yang ia rasakan, muncul para haters yang seolah tidak berhenti melayangkan nyinyiran atas hubungan Mayang dan Rivaldi. Semua berawal dari pernyataan Puput Sudrajat yang mengungkapkan kisah asmara sang putri dan Rivaldi bermula dari sebuah acara podcast. Namun di sisi lain, Mayang sempat mengaku bahwa bertemu pertama kali dengan Rivaldi dalam acara cover lagu di sebuah label musik. Lantas seperti apa tanggapan Mayang terhadap tudingan miring para haters yang mempertanyakan keseriusan hubungan mereka? Benarkah jika keduanya memilih untuk masa bodoh dan tidak mempedulikan komentar netizen? Karena emang kita satu label awalnya. Iya. Belum, dibilang belum, udah lama belum sih. Masih berbunga-bunga aja. Sedih juga, itu juga yang bikin aku insecure gitu. Kalau misalkan diinget-inget lagi, kalau dengerin omongan netizen nggak bakal ada habisnya nggak sih? Kayak mereka bakal terus-terusan seperti itu gitu. Ya udah, let it flow aja. Aku udah hampir nggak pernah baca-baca. Nggak pernah baca DM, nggak pernah baca komentar. Go happy aja. Dia kalau masalah cowok jarang curhat sih ya. Cuman kalau misalnya dia bilang mau sama si Kak itu, ya udah nggak apa-apa, jalanin aja. Ya, lihat nanti gimana. Kan mendung belum tentu hujan kan, nyaman belum tentu jadian. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu 3 kali sehari, pagi, siang, dan malam hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.